Perkenalkan, nama saya Indah Adwijaya. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagian hukum pidana. Saya akan melaksanakan KKN Mandiri 2020 bertempat di Desa Tembung, Jalan Beringin, Pasar 7, Gang Mangga. Saya di sini ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat yang sedikit memahami tentang kekerasan dalam rumah tangga maupun bentuk dan bagaimana kekerasan terjadi dan sanksi pidana bagi pelaku tersebut. Sebelum kita melakukan kegiatan penyuluhan hukum, tapi tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Pertama, kita harus memakai masker, dan setelah itu kita harus menjaga kebersihan. Jadi, ayo kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin memberikan pemahaman sedikit tentang apa itu kekerasan dalam rumah tangga dan bentuknya dan bagaimana sanksi pidananya dan bagaimana pencegahannya. Baiklah, perkenalkan dulu, nama saya Indah Adwijaya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, jurusan Hukum Pidana. Yang pertama yang kami ingin menjelaskan yaitu pertama, pengertian dan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sendiri. Sebenarnya dalam pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengkalaan atau penderitaan fisik. Tapi sebenarnya bukan aja penderitaan fisik saja yang sebenarnya dimaksud kategori kekerasan rumah tangga. Itu ada termasuk dalam kekerasan psikis, yaitu seperti merendahkan kaum wanita, contohnya dibentak atau bahasanya dikasih maki. Itu termasuk kekerasan dalam rumah tangga, cuman kategorinya mungkin ringan gitu. Yang kedua, saya ingin menjelaskan contoh kekerasan rumah tangga. Yang pertama ya, fisik. Kalau kekerasan dalam rumah tangga contoh fisik itu dia bekas, contohnya kayak ibu dipukul, itu termasuk dalam kekerasan rumah tangga, bentuknya fisik. Yang kedua itu psikis. Tapi tadi contoh kayak kita dibentak atau direndahkan oleh oleh suami, begitu Bu. Yang ketiga seksual, kayak contoh kayak pemaksaan hubungan seksual, karena kan konteksnya tidak ada sekarang undang-undang yang mengatur itu. Yang ketiga contoh penelantaran rumah, ditelantarkan seorang perempuan, contohnya tidak diberi nafkah atau biaya ya, contohnya kayak biaya sekolah, belanja dan sebagainya, itu termasuk penelantaran. Yang kedua saya ingin menjelaskan tentang ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan tersebut. Jika terbukti melakukan kekerasan fisik, itu dipidana 5 tahun atau semuanya didenda sebanyak 15 juta. Yang kedua, jika korban mendapat jatuh sakit atau luka, tadi kalau ada bekas gitu. Kalau tadi kan ibarat itu nggak ada bekasnya gitu. Kalau berbekasnya itu penjara minimal 10 tahun dan penjaranya itu didenda 30 juta. Kalau tadi ini psikis, merendahkan tadi, paling lama di penjara 3 tahun atau dikena denda 9 juta. Yang keempat, jika terbukti ditelantarkan itu di penjara paling lama 3 tahun atau didenda 15 juta. Yang ketiga, saya ingin memberikan pemahaman bagaimana sih cara melaporkan. Karena kan kita kan ya maaf ngomong, orang awam kita susah gitu, kayak gimana nih cara melaporkannya gitu. Yang pertama kita Bu, cara pengaduannya itu kita ke bagian SPK di Polsek atau di Polres, biasanya ada itu Bu pengaduan. Setelah itu kita laporkan tentang kejadian tadi di mana, nanti ada dibuat keterangannya. Setelah itu nanti orang itu langsung bertindak gitu. Yang ketiga, sebenarnya ada juga Bu hak ibu, sebab ambil ngomong
hak korban. Nah, KDRT tadi ada, yaitu orang yang mengalami kekerasan rumah tangga, polisian, dari kayak kalau ngomong orang-orang hukum lah, Bu. Karena dia kan harus mempunyai hak, dia itu harus ditahankan gitu, Bu. Yang ketiga kayak pelayanan medis, kita harus memang harus dapat kayak bimbingan keagamaan, kita pemahaman kayak ya kayak pengajian itu pemahaman itu, Bu. Yang ketiga saya mau menjelaskan tentang kekerasan rumah tangga dari sudut pandang hukum perdata. Kalau tadi kan hukum pidananya, Bu, sanksi pidananya gitu, Bu. Dan kalau ini saya mau menjelaskan tentang hukum perdatanya. Sebenarnya kalau definisi dalam hukum perdatanya, Bu, perkawinan tadi adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang tujuannya membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tadi, kekal gitu, Bu. Sebenarnya ada beberapa asas tentang perkawinan di Indonesia. Yang pertama, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum. Sebenarnya kan pemahaman kita, Bu, pernikahan itu ada memang kayak kalau kita lah menurut agama, tapi menurut hukumnya kan belum tentu gitu, Bu. Memang kadang kiri nggak usah ngomong, kadang ada menurut agama dia sudah sah, tapi kan tidak tercatatkan di negara gitu. Itu dari hukumnya. Dua, asasnya itu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah. Yang ketiga, pada asasnya perwakilan itu bersifat monogami. Tapi, Bu, pengadilan itu memberikan izin kalau seorang suami itu beristri lebih dari satu, kalau dalam perdatanya gitu, Bu. Tapi itu harus dikehendaki oleh istri pertama tadi, mengizinkan atau tidak gitu, Bu. Yang ketiga, pada asalnya asas yang harus dijaga dalam perdata itu soal perceraian gitu. Karena dalam perdata itu ya, perceraian itu di ibarat itu usaha terakhir gitu sebenarnya. Yang saya ingin mau menjelaskan tentang hak dan kewajiban seorang istri. Hak dan kedudukan istri harus imbang gitu. Jangan hak suami yang besar, hak istri tidak gitu. Yang kedua, suami itu kan sebenarnya kan memang harus intinya harus mencintai bahasa itu. Yang ketiga, suami itu memang dasarnya harus menjadi seorang perempuan atau istri. Yang ketiga, seorang laki-laki itu harus walaupun dia mau memenuhi kebutuhan, tapi dia kayak pendidikan itu memang kewajiban seorang suami. Kayak pendidikan walaupun agama dan apa itu kewajiban seorang suami. Memberikan pemahaman. Yang ketiga, harus kayak tadi dia memang harus kewajibannya menanggung kayak pendidikan, biaya rumah tangga, perawatan, ya pengobatan jika istrinya sakit kan itu, Bu. Yang ketiga, saya ingin menjelaskan tentang alasan terjadinya perceraian. Salah satu pihak yang berbuat zina atau pemabuk itu tuh mungkin itu menjadi alasan gitu, seorang suami. Misalnya kayak suaminya pulang-pulang mabuk. Kayak tadi alasannya yang salah satu lagi, Bu, suami itu meninggalkan istrinya, Bu. Tapi ada batas waktunya, Bu. Kalau dalam kegiatannya 2 tahun berturut-turut itu meninggalkan tanpa ada kabar gitu, Bu. Nah, itu kita boleh ibarat seorang istri melakukan gugatan perceraian tadi. Salah satunya lagi, Bu, misalnya maaf Bu, kalau misalnya suami misalnya kena penjara itu di atas 5 tahun, itu biasanya bisa jadi alasan terjadinya perceraian. Karena kan sudah 5 tahun kan sudah karena kebutuhan besar dan itu bisa jadi alasan terjadinya perceraian. Kayak satu lagi, Bu, alasannya itu kayak tadi yang saya jelaskan tadi, pertama yaitu kekerasan rumah tangga. Itu sebenarnya bisa jadi toleran, bisa jadi biasanya termasuk kepada ibu masing-masing atasannya gitu. Kayak tadi jadi alasan untuk perceraian, misalnya suami atau istri tadi cacat gitu, Bu. Sebenarnya kalau kita dalam kebijakan nggak juga gitu, cuman kan
kalau dalam buku datanya bisa Bu. Alasan terjadi perceraian kayak cacat, kayak sakit, memang sakitnya itu bukan akhirnya sembuh, itu nggak ada ujungnya bahasanya Bu. Akhirnya memang nggak ada ujung kesembuhan gitu. Yang keenam, memang terus menerus terjadinya penyelisihan. Mungkin itu saja yang saya melihat pengalaman. Kiranya ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya. Apakah kekerasan dalam rumah tangga harus berakhir dengan perceraian? Sebenarnya itu Bu. Ekonomi satu ya. Ya, sebenarnya Belanja banyak. Oh, ada duit aman. Saya sendiri itu ekonomi pribadi. itu kembali lagi itu Bu, kepada seorang istri sebenarnya. Batasan itu setiap kekerasan apa yang dilakukan. Kayak contoh Bu, tadi kan saya memberikan pemahaman kekerasan psikis gitu, pelantaran gitu Bu. Nah konteksnya kalau psikis kan cuma merendahkan gitu, bahasanya kami ngomong dia cuma pakai bahasa gitu Bu. Kalau pakai bahasa kan kalau ujung-ujung perceraian kan agak gimana kan gitu Bu. Cuman kalau bahasanya kayak tadi kekerasan, dia memukul atau sebagainya. Kalau misalnya ibu udah melakukan bahasa atau udah berbicara berdua gitu, akhirnya tidak ada ujungnya, memang terus dilakukan kekerasan itu, ya apa boleh buat gitu Bu. Cuman kalau bahasanya, kalau tadi cuma kekerasan psikis atau cuma bahasa pelantaran, menurut saya itu bukan jalan terakhir karena ada jalan-jalan lain. Kayak karena Bu, misalnya kayak ibu misalnya terjadi kekerasan, ya bagaimana misalnya kayak dirasakan lah atau dijumpakan dengan orang tua, kan suami, orang tua, jadi kan sebagai penengah gitu, ada orang penengah di situ gitu Bu, berikan pemahaman bahwasanya kekerasan itu tidak sewajarnya dilakukan gitu Bu. Atau lagi apalagi bahasa ibarat ngomong Bu, yang wanita ini kan kayak gitu kan, kalau bahasa dibentak-bentak itu kan ya gitu. Cuman kan memang sebagian orang kan ada toleransinya masing-masing, tingkat kesabarannya kan itu kan ada berapa mas kayak ibu tingkat kesabarannya mungkin beda-beda kan gitu Bu. Kalau ibu mungkin dilakukan begini udah biasa kan, kalau ibu lain kan enggak gitu Bu. Gitu. Kalau menurut saya itulah pemahaman saya dan kita penjelasan ini. Ada yang bertanya lagi? Ada. Ada. Kalau itu saya tutup penyuluhan untuk ini. Jika ada salah kata, jika ada salah ucapan, saya mohon maaf. Kiranya dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf atas kesalahan saya. Di sini saya berterima kasih kepada Allah SWT telah memberi saya kesehatan sehingga dapat menyelesaikan KKN pada kali ini. Kemudian saya berterima kasih kepada orang tua saya yang sudah memberikan dukungan moral dan moral dan kegiatan ini berjalan dengan baik. Kemudian saya berterima kasih kepada masyarakat Desa Tembung, RT, RW, dan Kepala Lingkungan Desa Tembung, serta pengurus ranting Muhammadiyah Desa Tembung, dan berperan memberi bimbingan dalam kegiatan KKN ini, serta teman-teman seperjuangan saya. Semoga ilmu dan wawasan yang saya tuai dari kegiatan KKN ini bermanfaat bagi saya sendiri, akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat sekitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.